Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadarsa, guru SMK Negeri 4 Tasikmalaya yang mengampu mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan kelas 11 TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang bahan pembelajaran siswa, yaitu melakukan perawatan jaringan VLAN. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah prosedur pemeriksaan jaringan VLAN, di mana melakukan perawatan jaringan secara rutin sangat diperlukan, terutama untuk jaringan VLAN. Sebagai administrator jaringan, kita harus mengetahui beberapa perangkat keras yang ada di dalam jaringan, seperti komputer server, komputer klien, switch, router, kabel jaringan, serta konektor lainnya. Komponen-komponen tersebut perlu untuk dijaga dan dirawat agar infrastruktur jaringan yang sudah terpasang benar-benar berfungsi dengan baik. Selain itu, administrasi jaringan juga bertanggung jawab dalam melakukan troubleshooting jaringan jika terjadi suatu masalah dalam jaringan VLAN. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode troubleshooting jaringan, kemudian langkah-langkah pemeriksaan jaringan VLAN. Nah, yang pertama adalah metode troubleshooting jaringan, di mana troubleshooting jaringan merupakan suatu tindakan untuk mencari sumber masalah sistematis sehingga masalah dapat diperbaiki dengan benar. Nah, metode troubleshooting merupakan suatu tindakan prosedural yang dapat dipilih sebagai acuan dalam proses pelaksanaan troubleshooting. Terdapat 6 metode troubleshooting yang sering disebut dengan structure troubleshooting approach. Nah, di antaranya yang pertama adalah the top-down troubleshooting approach, di mana metode pemecahan masalah top-down menggunakan model OSIS sebagai pedoman dengan application layer sebagai titik awal. Salah satu karakteristik terpenting dari model OSI adalah bahwa setiap lapisan tergantung pada lapisan dasar untuk operasinya. Yang kedua adalah the bottom-up troubleshooting approach. Pendekatan masalah-masalah bottom up juga menggunakan model OSIS sebagai prinsip panduannya dengan physical layer sebagai titik awal selama pendekatan ini. Dilakukan pemeriksaan lapisan demi lapisan dari bawah menuju ke atas bahwa elemen jaringan beroperasi dengan benar. Yang kemudian adalah yang ketiga, DVD and Quenger troubleshooting approach, di mana pendekatan masalah DVD and Quenger merupakan pendekatan antara top down dan bottom up. Apabila antara top down dan bottom up tidak ada yang efektif dalam pemeriksaan masalah, solusinya adalah dengan memulai dari network layer dan melakukan beberapa tes seperti ping dan trace. Kemudian yang keempat adalah the follow the path troubleshooting approach, di mana pendekatan ini awalnya mencari jalur aktual dari sumber ke tujuan selanjutnya. Cakupan permasalahan masalah dikurangi menjadi hanya link dan perangkat yang ada pada jalur. Prinsip dari pendekatan ini adalah menghilangkan link dan perangkat yang tidak relevan dengan troubleshooting task yang ada. Kemudian yang kelima adalah the compare configuration troubleshooting approach. Nah, metode ini disebut juga spotting the difference, dengan membandingkan konfigurasi versi perangkat lunak, perangkat keras, atau properti perangkat lainnya ketika perangkat tersebut bekerja dan tidak bekerja, dan menemukan perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Nah, kemudian yang keenam adalah the swap component troubleshooting approach, di mana pendekatan ini adalah teknik pemecahan masalah yang sangat mendasar yang dapat digunakan untuk mengisolasi masalah. Pendekatan swap komponen akan memeriksa masalah diawali dari pemeriksaan jaringan. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah pemeriksaan jaringan. Di sini ada 3 langkah utama yang perlu diperhatikan adalah pemeriksaan VLAN. Yang pertama adalah yang perlu dilakukan adalah memastikan port kabel dan switch masih bagus. Selalu mulai prosedur pemecahan masalah dengan menguji konektivitas fisik jaringan. Yang kedua adalah periksa konfigurasi interface pada switch. Gunakan perintah show interface kalau di Cisco untuk memeriksa apakah ada kesalahan atau tabrakan pada interface. Nah, kemudian jika host tidak dapat berkomunikasi, yang ketiga, maka periksa apakah mereka berada dalam VLAN yang sama. Jika berada pada VLAN yang berbeda, periksa router dan konfigurasinya. Jika host tidak dapat berhubung dengan switch, pastikan host berada pada subnet yang sama dengan switch VLAN. Nah, berikut adalah
Menyelesaikan masalah yang sering terjadi pada VLAN. Yang pertama adalah masalah pada switch interface. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa ada beberapa hal yang biasanya terjadi pada switch. Salah satu contohnya adalah masalah fisik atau konektivitas. Yang sering terjadi adalah interface down atau jaringan tidak terhubung secara fisik. Kemudian interface secara administratif mengalami down. Nah, solusinya adalah periksa pemasang kabel. Selalu awali dengan mengasumsikan masalahnya terdapat pada kabel, ganti dengan kabel yang lain. Gunakan perintah show controller. Kemudian adalah solusi yang kedua adalah periksa interface. Verifikasi bahwa interface beroperasi dan gunakan perintah no shutdown. Yang kedua adalah masalah umum pada VLAN. Masalah khusus yang sering terjadi pada VLAN adalah terjadi flapping pada interface pada set port untuk akses only mode. Solusi atau perbaikan masalah yang dapat dilakukan yaitu jalankan perintah show running configuration, periksa output dan verifikasi apakah entry berikut pada port yang terpengaruh, switch mode access atau switch port access VLAN. Jika ada hilang, tambahkan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah masalah pada inter-VLAN routing. Masalah juga sering terjadi pada konfigurasi inter-VLAN routing. Gejala yang terjadi yaitu VLAN tidak dapat terhubung atau masalah lain. Masalah misalnya VLAN 10 tidak dapat terhubung dengan VLAN 20. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah jika menggunakan router eksternal, pastikan router tersebut reachable. Kemudian jika menggunakan router prosesor layer 4, pastikan switch virtual telah dikoneksi dengan VLAN ID dan IP subnet information. Kemudian yang ketiga adalah pastikan default gateway ada pada switch. Kemudian yang keempat adalah masalah pada spanning tree. Spanning tree adalah protokol jaringan yang menjamin topologi jaringan bebas berulangan serta sebagai penghubung internet LAN. Masalah juga bisa terjadi pada spanning tree. Gejala yang terjadi adalah error disable pada port atau port tidak berfungsi setelah difungsi. Solusi atau perbaikan yang dapat dilakukan adalah jika menggunakan port dan port pass dan fitur keamanan diaktifkan, pastikan perangkat lain tidak membuat protokol untuk dikirim pada port tersebut. Pastikan tidak ada unidirectional link dan one-way link. Dalam keadaan terburuk, gunakan perintah shutdown untuk mereset port tersebut. Baik, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.